Muhammadan nama sangka mati napa Hamada yuhamidu tahmidan napa Hamada yuhamidu tahmidan. Terus berarti isim fa'ile fahuwa Muhammadun napa? Fahuwa Muhammadun wa dzaka Muhammadun ini rumono. Nek dadi pemimpin Islam iso sorok. Ora bengak-bengok tok ora iso sorok. Bahaya itu. Bahayanya begini karena rumono ya. Terus alam itu ada dua. Tak warai ngaji zaman ada alam mangkul, ada alam murtajal. Alam mangkul itu alam yang sebetulnya lafaz itu tidak alam, tidak sebuah nama. Tapi ada kata kerja yang ditafauli itu diharapkan baik. Apa? Diharapkan baik. Misalnya orang Jawa namanya kan Harto, ya, namanya sebenarnya banyak apa? Harto, jenenge bagus, mungkin kelakuannya apik, jadi kelakuannya bagus. Paling kan yang pondok anak iki lah diceluk Gus, mergo jenenge napa? Itu kan kalau dikonco Kebumen, jenenge iku Agus. Ke bapake ku dendam zaman mondok ku ora celuk Gus. Awas anakku tak jenengno Agus. Jadi ora anak iki lah diceluk. Jadi ojo ditambahi, nek ditambahi diceluk tambahan itu Agus tok. Ben mau ndak mau. Sehingga nama-nama seperti itu bagus, terus Harto, terus Becik, terus Angel, ya itu Bejo, itu nama-nama yang sebetulnya tidak murtajal, tapi mangkul karena ada harapan supaya maknanya seperti itu. Karena kemudian Muhammad itu maknanya yang terpuji. Nah itu karena Nabi itu satu faktual, satu fakta, tentu itu tidak harapan, memang pasti nyata. Makanya disebut wasamihi idza wada'tihi Muhammadan li'annahu satuhmatu ubah. Jadi ibunya Nabi namanya Aminah. Aminah nanti kalau anak kamu ini lahir, kamu beri nama Muhammadan, orang yang terpuji karena memang semua perilakunya terpuji. Romono ya. Tapi tentu Nabi sebagai hamba yang baik, dia juga pemuji, beliau juga pemuji. Makanya beliau namanya juga Ahmadu. Ahmadu itu muji sapa ingsun. Jadi kalau sampean bilang alima ya'lamu ya, alima ya'lamu ilman, kalau untuk ingsun kan ya'lamu menjadi apa? A'lamu, saya tahu. Yadribu menjadi adribu, saya mukul kan gitu. Nah, Kanjeng Nabi bin nisbat ilallah, hubungannya dengan Allah tentu beliau bilang Ahmadu, saya memuji. Maknanya Ahmadu Woha. Jika namanya Nabi itu Ahmad dan Muhammad. Ruwana. Nah karena namanya Nabi itu nama yang mangkul, Ruwana, nama yang mangkul, maka kitab-kitab Taurat yang Qadimah yang dulu atau kitab Injil yang dulu itu ya bukan berarti terus di Injil ditemukan kata Muhammad atau Ahmad, tapi yang maknanya sama. Makanya misalnya di bahasa Ibrani itu ada kata Farkolit, ada kata Yuhanna. Yuhanna maknanya ya Al-Muhammad, orang yang dipuji. Makanya ini penting saya utarakan. Jadi kadang-kadang orang-orang orientalis bilang nggak ada ceritanya di Injil kuno pun ada kata Muhammad, tapi ada kata Farkolit, ada kata Yuhanna, dan di situ menunjuk satu nabi akhir zaman yang perilakunya nopo terpuji, karena nabi termasuk jenis alam mangkul, nopo alam mangkul. Kali-kali ngaji nahwu si benro bendong. Karena ini penting, karena ini persyaratan jadi ulama, persyaratan jadi ulama. Orang-orang yang kitab syarat ulama itu yang panggung, terus maca ini, penampilan ini, terus intonasi suara ini, itu jadi wong lomba, paham ya? Syarat ulama ya alim itu anak-anak, syarat ulama ya alim. Nah, syarat wong lomba dan penampilan. Nah ini penting saya utarakan. Nah, gue mau ngaji ki alim, tak jamin. Paling enggak dibanding tanggamu sing alim. Nah, karena nama ini nama mangkul, Rono, nama apa? Jeling ya, nama mangkul. Maka namanya Nabi itu bisa banyak sesuai sifat atau perilaku atau status atau sesuatu yang pernah dilakukan Nabi. Saya ulang lagi ya, karena nama ini berdasar fakta atau berdasar perilaku atau prestasi, maka nama Nabi ini bisa banyak sesuai prestasi yang pernah dilakukan Nabi. Makanya Nabi sering ngintikan anal mahi alladzi yamhu bi al-kufra, saya ini pelebur. Anal
mahi alladzi yamhu bi al-kufra, yang dengan saya ini kekufuran menjadi hilang. Wa anal hasyir alladzi yusharul anbiya tahta qadami. Wa anal aqib alladzi yaqibu wa bihi ar-rusul. Saya ini hasyir karena semua orang nabi nanti dikirim di bawah bendera. Wa anal aqib, saya ini penutup karena saya menutup para nabi. Makanya nabi menyebut sekian nama. Anal hasyir, anal mahi, anal aqib. Paham ya? Karena tadi nama itu berdasar apa? Berdasar perilaku atau prestasi. Sampean ini selain dia nama kan jadinya muta'alim, orang belajar. Terus, ya itu sebenarnya muta'alim. Terus ada status lagi karena ya hiburan, orang yang nyari hiburan. Ada status lagi dan variasi untuk kobujo ngaji, penghindar, semua. Itu kan statusnya banyak. Jadi karena semuanya berdasar mangkul, apa? Berdasar apa? Mangkul. Kayak orang lomba pidato ya gitu, syiar Islam, ya, hanya di podium, di syuting TV ya namanya syiar. Di hatinya mungkin ya ono niat mergawe bentuk umroh, mungkin yang hatinya ono niat pengen mukruli tanggane, macam-macam. Ya terserah, makanya terserah niat tuh karena di sini. Sebenarnya alam ini dibikin untuk mangkul, karena alam mutawair, wa kullu mutawair hadis. Tapi bisa saja ikhlas benar-benar ingin syiar daripada TV didominasi hal maksiat terus ingin menampilkan ketaatan, ya bagus kalau gitu. Dan itu semuanya mungkin karena alam ini mangkul itu satu bahasa itu diciptakan satu perilaku. Makanya Nabi disebut Muhammad mahi akib nawaha hasyir. Bahkan sebagian kitab-kitab manakib menyebut Nabi itu ala nabiyina Muhammadinir raufir rahim, karena Nabi juga disifati Allah laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Maka teman-teman yang ngaji di sini kok jenis Sartono tenang saja, jenis Begio ya tenang saja. Nah, aku sudah di kiai terus banyak orang ngaji kamu jenis Syekh karena pengajar kiai itu. Ya sudah, gak masalah, nama Anda masih bisa ditambahkan. Nanti kalau kamu nakal ya pembawa istri orang. Jadi, makanya kamu tidak usah frustasi dengan nama yang sekarang, karena nanti tetap ada tambahan-tambahan itu. Ya misalnya jenengmu itu, ya misalnya jenengmu Sartono bawa Kijo, terus tapi ternyata dia hafal Quran alim, nanti dia dipanggil di akhirat. Wahai pengajar kitab Ihya Ulumuddin, datanglah. Wahai teko ada, jadi jeneng kampungannya hilang, no? Enak jenengmu Arab wapi. Ya, tapi jebule kelakuannya karu-karuan. Terkodir duplikat yang enggak di Baghdad. Kelakuannya kok ngono iku piye. Padahal jenenge ngono. Terkodir misalnya. Terkodir aslinya apa? Duplikatnya alam. Semua kiai itu andekan eling Allah itu ra ono ujub, ra ono kumuluhur. Allah lah yang menjadikan saya alim. Allah yang mentakdir saya mengajar. Allah yang bisa menjadikan saya bisa baca kitab. Sing belajar gitu. Allah menggerakkan hati saya datang ke pengajian, bukan datang ke dangdutan. Allah menggerakkan hati saya. Oh, itu kan langsung Allah yang hebat. Kita hanya sebagai objek asar kudratnya Allah Ta'ala. Nanti orang kata buru karena kamu mensifati diri kamu sendiri. Makanya disebut anania. Anania itu ego, melupakan Allah Ta'ala. Sampai nanti ketika kita masuk surga pertama ngomong apa? Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ya Allah, matur nuwun jenengan kasih hidayat, kalau ndak ya saya tidak tahu ini. Jadi maka nanti di surga pun wiridannya sama dengan di ngaji sini. Nah kita sebenarnya nak sembuh suarga yang ngaji itu murid ini. Kemudian wiridannya bodoh. Mana dilatih lagi. Insya Allah sebenarnya aram di suarga lari. Maka wiridan yang saya ajarkan itu nggak bisa dibaca di neraka. Dan saya memang nggak terima kalau itu dibaca di neraka. Karena itu wiridannya ahli suarga. Aku raro malaikat itu posisinya saya gitu loh sini, semua seneng raro. Kemungkinannya sini, gayanya kayak ahli suarga, itu ya kemungkinan. Tapi saya yakin dalam malaikat kohasa itu tak popo gitu ya. Atau kemungkinan dia seneng dianggap pelatihan, calon ahli suarga, maka latihannya ya gaya ahli surga kayak pramuka lah, sudah latihan dulu. Karena nanti di surga wiridannya tadi da'awahum fiha subhanaka wa humma tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'awahum alhamdulillahirabbil alamin. Jadi nanti wiridannya sama seperti kita. Bahkan keren wiridan kita zaman di dunia. Karena apa? Prestasi surga yang keren itu ternyata merujuk wiridan kita di dunia. Jadi nanti apa dokumen di akhirat itu keren dokumen di dunia. Kenapa?
surga yang begitu hebatnya itu merujuk prestasi yang di dunia. Jadi misalnya kamu dites nanti, dong mau alhamdulillah kamu baca. Misalnya subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah akbar terus tahlilan kemana? Maksudnya asli tahlilan asli orang karena orderan pitung dinane mayit asli. Nggak jadi sensitif kok. Tahlilan asli maksudnya memang mentalnya tauhid, paham ya? Nah acara wong mati kan seremonial. Aslinya orang tahlil diundang terus. Makanya aku abek sing kritik tahlilan setuju, ngeling pangeran wong tadi diundang. Abek sing kritik tahlilan aku ya kudu kuwi, lho wiridan kok dikritik kuwi lha opo. Kalau kuwi boleh sing biasa, wah rasa biasa lah gitu. Mestine yo isin to. Kan ada di kiai kok tahlilan ning gone tangga pitung dino gedhe-gedhe tenanane bebo nangis. Mestine isin ki tau ngono tenan ta ora ning omah. Ngono beda ono order. Bareng sing udang melarat anggap sithik-sithik, bareng sing suka semangat. Iku apa-apaan. Sing ngerti ki padha dhewe, ora dangdutan, ora gaplenan, ora dugem kok di ide. Memang iki dilapatno kalimat kok. Wis biasa wae cara kuwi. Kula ketemu ngritik tahlilan bolak-balik. Cara kula kesadat nulis ora ono sunah Nabi, ora ono ora ono hadis. Ya aku muni aku ya wis kowe ngritik ngono iku ya ora ono hadis. Nabi ora ngajari. Nabi ora ngajari cangkem elek. Terus model ora hadis e bandar ra usah iki udah bandar ra usah. Model tak ngono iku ya ajarane Nabi. Tapi dia men wiridan tahlilan benda ono ngundang ya ajarane Nabi. Nabi wiridan fi kulli khinin wa zaman setiap saat. Tepaan pas itu diundang wong ya akhirnya wiridane ning tangga. Ora lah ya wiridan ning dalem eling Nabi eling pangeran. Nabi kan gak ana orderan kok prospek ya tenanan. Diundang wong suka penampilan. Dan itu udah ngomong arah tes tangi turu gak salin santai. Tapi nak diundang ning kabupaten jasa no, no. Mana mau malaikat sih gue yudoi worono. Wah, jadi keluar juga tak kejasa, selalu ditiku malaikat serapsa. Ya keluar sering macam lah, nabi pengiran, jangan ngarep muir atau macam. Jangan kira saya tidak pernah serbanan, gua sering serbanan, tapi pas sampai pengiran mawon, sampai sampean serapsa. Kalau beberapa kali sholat sampai pengiran, gue nggak bisa sampai pengiran, sampai sampean wedi gua. Tapi suatu saat mungkin aku tua menowo, tapi kemungkinan itu kecil, tapi ya mungkin. Tapi yang jelas kalau sering ngambil pengiran doang sering kalau sudah ada sholat di ambil pengiran ya asik. Ya saya ulang lagi ini penting karena nama dari semua ini adalah dari kata mangkul apa? Mangkul itu lafaz yang dipindah berdasar fakta. Makanya langit yang kita lihat di atas itu bahasa Arabnya sama. Sama itu suatu yang di atas. Orang Arab bilang apa? Sama. Makanya Allah Ta'ala bisa disebut apa? Allah Ta'ala wa sama. Sama maknanya luhur. Paham ya? Makanya sesuatu yang di atas disebut apa? Sama. Sajarah itu maknanya sesuatu yang berkembang. Pohon itu kan berkembang macam-macam. Orang Arab nyebut apa? Sajarah. Kayak ini namanya apa bahasa Arab? Sa'ah. Sa'ah itu karena menunjuk waktu. Jadi semua bahasa itu sebetulnya menunjuk alam mangkul. Manusia namanya insan karena suka lupa. Hati namanya qalbun karena malik. Ya sudah seperti itu. Jadi makanya terus kita menjadi tahu. Nah berhubung Nabi itu ada sekian status yang pernah beliau capai, termasuk yang paling fenomenal tentu menghapuskan kekafiran. Paling tidak secara ilmu. Kan faktanya masih ada kekafiran sampai sekarang. Tapi andaikan orang pakai ilmunya Nabi pasti kekafiran itu hilang. Maka Nabi menamakan dirinya Anal Mahi Alladhi Yamkubi Al-Kufro. Saya ini pelebur atau penghilang. Karena dengan saya kekafiran menjadi hilang. Ilmunya loh maksudnya. Karena alam ini mangkul, jadi ada apa harapan untuk merubah status. Jelas ya, paham ya? Nah, Nabi alam mangkul yang milihkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu apa yang terjadi pada beliau adalah status yang permanen dan nyata. Memang jenenge Muhammad dan perilakunya benar-benar terbuka. Tapi kalau orang lain mungkin kan gaya-gaya nanti namanya baik, tapi kelakuannya gak karu-karuan karena boe gaya jenenge mau gaya-gaya nanti. Kan banyak nyun sewu di Jakarta di mana-mana. Ya di mana-mana namanya keren Ghazali, tapi kelakuannya belas gak Ghazali misalnya. Jadi seperti saya misalnya, saya ini kan
dulu karena bapak saya misalnya pecinta Bahuddin Naksabandi, nama saya Bahuddin Naksabandi. Karena tadi bagi orang fanatik itu kalau yang dicintai dicatat itu nggak terima, apa? Nggak terima. Tapi masalahnya sing nyatet itu niatnya ya tenan tafaul. Ya sudah. Kowe terima misalnya wong jenenge Qadir Jilani itu boleh ngamen gendaan, jajal. Iku jolamu Sultanul Auliya duplikatnya men apa? Gedaan kayak rido. Jawab, narido kebangetan. Tapi kira rido yo keliru. Jenakno iku ya tafaul, soalnya coba husnul khotimah sing rasa apa? Akhirnya ya benal khop wal fudiyas. Ya ono senenge ya ono gedeng barno ora wis. Ya sudah. Ande kanca dhisik ngaji mungkin ora pati paham. Saiki dadi kiai. Iku anake jenengan sapa? Tom Badawi. Gara-gara ning muen ana ulama jenenge Tom Badawi. Jare Gus jenenge kok asik, apik ora kembar. Terus jenenge ulama non Arab. Jenenge napa? Tom Badawi. Sak anak jenenge tangga-tangga jeneng kok ngono kok. Padahal ning muen ada nama itu so. Tom Badawi. Orang Indonesia itu Satibi. Banyak orang Indonesia namanya Satibi itu ahli qiraat apa? Qurtubi itu ahli tafsir. Ini kan? Qurtubi. Indonesia itu keren. Seto, terus ilah Jawa jadi seto. Itu orang keren. Enggak ada satu kampung alim semua kayak kampungnya kaum Sato. Yang orangnya ada itu marganya Sato. Karena ilah Jawa jadi seto. Wah itu di daerah saya banyak wali seto. Ya Sato itu tulisannya, tapi dibocok. Jadi ini cerita ya. Jadi kalau biar sampean tahu. Nah, Quran itu ketika mensifati dirinya termasuk seringnya pakai alam mangkul. Quran mana nih bacaan? Memang Quran itu dibaca. Kadang disebut kitabullah karena memang tulisan. Kata banyak tubuh kitaban karena bentuknya tulisan disebut kita. Karena terbaca disebut Quran. Karena itu mukjizat Quran disebut ayatullah sebagai bukti-bukti eksistensinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya jelas ya. Jadi nama itu hampir semuanya itu apa mangkul apa mangkul. Kalaupun tidak mangkul itu karena merujuk asal usul kayak surga namanya apa surga itu semboroi jannah kan karena banyak pertamanan. Neraka yang kamu minat ke situ namanya nah karena banyak apa api. Jadi kamu tidak usah masuk ke sana kan sudah tahu namanya api. Nak lebih kebangetan. Makanya nak ngombenin rokok ya banyak molak-malik magunannya panas banyak orang molak-malik ya normal kan paham ya, ini penting saya utarakan supaya nanti tidak menjadi debat fikih yang kampungan ketika fikih itu dikembangkan oleh para ulama karena merujuk kata mangkul tadi. Sekarang banyak orang nggak seneng ngaji tapi seneng Islam, sunnah rasul itu kelirunya begini. Justru sunnah rasul itu orang boleh mengembangkan agama asal tidak bid'ah ya tentu asal karena memang sebagian adatnya Nabi ini maknanya itu sudah mangkul sudah apa mangkul misalnya haji maknanya apa al-qasdu tujuan umroh itu maknanya ngeramen dengerin ya saya ulang lagi ya haji maknanya apa tujuan umroh maknanya ngeramekan makanya disebut pengurus takmir masjid maksudnya yang meramekan masjid maksudnya ya randang dutan maksudnya ngeramekan itu ya masjid itu ya diramekan nganggu deres nganggu ngaji. Nah sehingga pertanyaannya ulama apakah saat masuk masjid haram itu wajib wah kudum apa enggak ya ulama tetap bilang itu sunat sementing Ka'bah itu kelihatan dikunjungi maka menjadi dosa kalau seseorang mampu tidak haji atau tidak umrah berarti dia tidak terlibat meramaikan masjid haram. Tapi ini betran ini sing arep-arep lagi do kaji. Ulang lagi ya. Hajja yahuju hajja. Maknane napa? Al-qasdu. Romono ya. Umrah maknane ngeramen. Tawaf maknane muter. Nah sehingga sa'i romono tenan ya. Sa'i itu di bahasa Quran enggak ada yang ada tawaf. Coba ya dengerin ayat apa? Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Terus faman hajjal baita awi atamaro fala junah alaihi ayyat tawafa bima. Sa'i itu kalau di fikih kan sa'i, lari-lari kecil antara sofa dan tapi di Quran itu bahasa sa'i enggak ada, yang ada bahasa apa? Tawaf. Kenapa dikatakan tawaf? Karena kalau ngitari sesuatu bahasa Arabnya itu tawaf. Karena siklusnya begini, dengerin ya. Ini misalnya sofa. Ya ini sofa, ini marwah. Rata-rata orang sa'i dari sofa itu agak ke ujung sini, agak ujung barat misalnya seret ke sini, terus kan agak muter begini, agak muter terus kembali lagi ke sini.
Intinya mahalul dzahab ketika dari sofa ke Marwah di satu titik, dari Marwah ke sofa ke titik yang lain. Jadi kesannya membentuk lingkaran. Nah berhubung lingkaran disebut tawaf muter. Malah istilah Quran fala junaha alaihi ayat tawafatina. Dikatakan sa'i, sing jenenge sa'i itu agak keras. Kalau kamu maku biasa, bahasa Arabnya apa? Masya, apa? Tapi kalau maku agak keras, namanya sa'i. Lah jalannya sa'i itu dianjurkan agak keras. Maka bahasa Arabnya sa'i. Bukan masyu tapi apa? Sa'i. Jadi semua ini mangkul. Dikatakan masjid karena apa? Tempat sujud. Dikatakan musola karena tempat sholatnya ngono kok geger. Kampung NU ramutu. Wah, ke masjid, ke musola maunya apa? Ya maunya supaya tempat sholat banyak kok. Kok geger. Mereka ora maknane tapi seneng Islam, wajib. Misalnya dimangkeli oleh seneng Islam tenanan, didukung gobloknya ya tenanan, jadi angel terang. Kok protes berkorok adat ora banyak. Apa? Masjidnya satu banyak. Sehingga sholat itu tidak fokus di satu titik satu. Itu sebetulnya malah bagus untuk daerah tertentu, meskipun buruk di daerah tertentu. Ya lihat konteksnya. Kalau daerah pesantren bagusnya banyak musola. Mereka kiai nak ngomong imam sungkan-sungkanan. Nah misalnya pulau terus sama jamaah masjid jamaah terus imamnya rai-rai Mustafa ini, apa ngimami meriang mocok keliru kabeh. Nah aku ngimami, wong aku derajat wis akeh ambisi dadi imam, iki bangkune. Wong kalau ora usah imam wis mulya kok ngrebut status imam. Iya nak pangeran darani kula wong alim imam, nak darani wong rakus. Lane jare bapak iku, cara bapak istiqomah ya apik, tapi nek keterusan ya elek. Iku jenenge ngangkangi, istiqomah dari ngangkangi. Lu banyak lah alumni pondok nganggur gara-gara imam masjid istiqomah. Sehingga tidak ada kandidat yang bisa masuk. Lalu kecuali istiqomah mulang, karena orang sing wani, aku tak pensiun. Tapi syaratnya level loh. Karena kalau ilmu itu kan kompetitif, memang ada kriterianya. Nah imam masjid kan gampang, asal Fatihah muni kan selesai. Mau iku aja diulang-ulang. Nah enak mau kitab, tiap hari ganti bab. Masih ganti gak kredibel, ilmu nentek rak macet. Tapi aku lah siap diganti. Ayo, sampai penting ngaco. Tak gaji yakin. Tapi nak sekali sholat kalau buat neraka yakin. Lo neraka Kang, mau cak hukumnya Allah, Rasul salah itu taruhannya. Aku ratri mau dibaca RPK neraka Gusti. Sini uang mau kitab salah. Aku usul yang paling jeru. Oh iya sih, misal pengganti Gus Pak ternyata goblok kan muruh aku. Tadi terus nontonan. Ya ora krono dendam, tapi engko tak sapati, ngono kesuwen ya. Lucu-lucunan wae no. Nah ini penting saya ngaji. Sehingga ketika ada generalisir satu mazhab itu bukan bid'ah. Makanya saya tuh heran sama mazhab sekarang. Setiap kreasinya ulama kok darani bid'ah aku pilih. Sebagian alam itu sudah mangkul, mulai ngaji tuh benrok. Mangkul itu lafaz yang bisa digeneralisir berdasar makna. Jadi di zaman Imam Haromen itu ngendikan gini, andai kan orang jamaah di satu kampung pada satu titik, maka kota lahumul imam masih boleh merangi, karena harusnya jamaah itu fi amakina mukhtalifah, di tempat yang beda-beda supaya jadi syiah. Kalau nanti nerang noniku, ini bukan berarti saya bela madhab tertentu ormas. Saya tidak punya kepentingan bela ormas tertentu, enggak. Saya ini bela ilmu, titik. Saya itu bela ilmu. Misalnya begini ya, kampung ini apa sih? Beduannya. Ini kayaknya si anak gereng, ngerti gak gereng? Gun pring-pring, kenapa gereng? Sing disana serem, sing biasanya boleh gerdu itu. Apa? Winget. Biasanya nih wet apa? Sing kancamu itu biasanya ini. Apa itu? Gak lah sing winget sing seru, gereng nah carane. Apa gak bisa? Ringen, pokoknya ringen terus pring sing. Nah, ini kan sana masjid berduaan di sini nih. Belakang ini kan ada masjid berduaan. Itu andai kan jamaah hanya di sini kan, kalau ada adzan kan setan lari. Dia ini masuk yang gereng kan, yang winget. Tapi nangkono dipasang musola, nih pojok-pojok pasang musola, Melayu bingung. Karena apa? Di mana-mana ada adzan. Tapi nak neng masjid tok sitok kan adzan kan gampang kelari sana dulu gitu. Nanti kembali. Maka setan-setan di daerah pesantren itu saya yakin setruk karena lari kemana-mana. Lari kemana-mana tuh diadang apa? Adzan dintani bare boleh bocah deres.
Kadang pujian. Masalahnya pujian yo bid'ah. Baradan karepe santai-santai, jebule ada wiridan. Jantungan meneh kan. Tapi masalahnya wiridan yo bid'ah. Jadi ini banyak yang menyenangkan setan sebenarnya sedang kritik-kritik ini teman. Jadi makanya ingat ya, sebagian ilmu itu mangkul. Mangkul itu tadi sumya masjidan mergo mahallus sujud, sumya musolan mergo tempat sholat. Jadi nama-nama ini normal saja, tidak perlu dikritik. Nah, kecuali musola yang berdirinya sudah nuruti nafsu. Mau tiga ini wong liya terus gawe musola dewi, itu nafsu. Tapi kalau berdasar kebutuhan, karena tadi laisali alimin ayu qalida aliman akhor. Memang antar orang alim kalau ketemu satu majelis itu mesti sensitif. Itu sudah sunnatullah, apa? Sudah sunnatullah. Jajal misalnya ono mursyid mulang ning masjid, saking tawaduk saya ikut. Sebenarnya saya ingin ikut, secara nurani saya ingin ikut. Tapi kan di saatnya mursyid, gak bebas ya. Waduh, nugus Pak. Oh mesti meriang, tak jamin. Wah ini orang-orang kan orang urusan sombong-sombongan. Loh, saya pernah, karena ini bukan sombong, pernah di Masjid Jami' Tuban itu ada acara yang isi kebetulan teman saya zaman sekolah di Sarang. Itu saya pas itu yang main saja sama anak saya, karena saya sering dolanan di Tuban, main keluarga bapak saya di Tuban. Keluar ketemu saya salaman, lukus kena-kena wis innalillah musibah. Innalillah musibah. Bisa merungokno ngajiku, gak bener. Seneng alhamdulillah. Terus, tapi sebagian guru waduh. Jadi sebenarnya saya ingin tawaduk. Aku berkali-kali saya ingin tawaduk. Sebenarnya saya ingin ngaji. Kalau ada kiai yang mau, saya masih ingin ngaji. Tapi sing wani sopo itu. Akhirnya mau ngaji Mbah Mun, Mbah Bapak, karena itu yang berani. Saya masih sering datang ke kiai konsultasi, masih sering sampai sekarang. Masih sering ditimbali dijak ngaji, masih sering. Tapi masalahnya hanya Mbah Mun sekarang, Bapak sudah meninggal. Tapi kalau ada kiai pesaing, saya siap. Saya datang. Tidak mau salah tak lawan. Tak anggap hoax ini. Oh tak lawan. Tak tahu kok jenengan hafal Quran pinten. Tolong jus aku tolong pulang. Lereni ini. Misalnya mulai sih nanti khatam pinten. Dari nanti khatam aku tahu khatam. Oh. Kendianan tak ulang betul. Karena ini enggak profesional. Enggak profesional. Goblok sih mulang mau ngalim itu enggak. Itu salah dalam hukum manapun. Tapi jangan kira saya ada ingin ngaji, ingin. Makanya saya sering makmum di mana-mana, karena saya ngaji sama orang lain tidak mungkin, mesti mereka sungkan. Maka tawaduk saya tak wujudkan saya jadi makmum. Di mana-mana saya sholat makmum. Wiling-wilingan bahwa saya siap ikut orang mukmin. Kan sholat lebih ringan kan, lebih gampang. Karena kalau merasa mulai ikhya, balai ikhya tak malah ngaji. Gue ngarep aku tak jamin. Orang mau coba pertama aku salah. Qolal Ghazali, itu salah. Yang corong aku bener Qolal Ghazali juga. Kayak gue nisbat itu narumpa ya. Qolal Bukhari itu sebenarnya buatan Qolal Bukhari. Semprit itu. Kenapa? Semprit daripada mari fitnah ya tidak usah ngaji. Tapi yang saya itu bukan karena keangkuhan. Karena tidak ingin ganggu orang. Kenapa tidak ingin? Banyak toko-toko Gus. Nah untuk kan sering ada pengajian di daerah saya. Itu saya jarang, pasti diundang saya itu kiai, tapi saya nggak pernah datang. Itu jangan kira saya sombong, mubaleknya sebelum acara itu datang ke saya, Gus dengan wujud kojak. Sing suatu mubaleknya, berarti saya bulbet diundang, tapi mubaleknya itu soan. Dan itu mesti pesennya, Gus dengan wujud kojak. Tak sampai itu kok gambar aku, yakin gambarku. Ya orang, ini tak pidato yang bukan jenengan, terus orang jenengan, terus piye. Dia nggak kesal bin semua, iya. Saya berkata ya tak, Gus ngomong tak udah nggak betul tak ngomong kiai ini kok mau mulang aneh-aneh. Sebenarnya bukan karena mulang di rumah, memang ada mubalek yang pesan tadi. Yang pesan. Dan makanya KB itu proporsional apa? Kalau lagi ini kembali ke mangkul lagi. Mubalighun maknanya orang yang menyampaikan, karena balagha yubalighu tablighun. Terus penyampai itu disebut mubaligh. Semua itu ada, makanya imam dikatakan imam karena panutan di depan, maka disebut imam. Orang alim sebenarnya juga imam karena panutan dalam ilmu. Al-Imam Al-Ghazali itu bukan imam sholat tapi imam panutan ilmu.